Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helsa Alfirnanda dengan NPM 232170060, Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Jawa Tengah yang dimana berdasarkan dengan 10 konsep geografi. Yang pertama, lokasi. Jawa Tengah terletak di bagian tengah Pulau Jawa, Indonesia dengan koordinat sekitar 6 derajat lintang selatan hingga 8 derajat lintang selatan dan 109 derajat bujur timur hingga 113 derajat bujur timur. Lokasi ini memberikan keuntungan karena posisi Jawa Tengah menghubungkan daerah-daerah penting di Pulau Jawa, baik itu dari segi perdagangan, ekonomi, maupun aksesibilitas, yang letaknya strategis memungkinkan provinsi ini menjadi titik pertemuan budaya, ekonomi, dan politik antara wilayah barat dan timur Pulau Jawa. Lokasi Jawa Tengah juga mendukung berbagai sektor seperti industri, pertanian, dan pariwisata, yang sebagian besar berkembang berkat kemudahan akses dari berbagai kota besar di Pulau Jawa seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Jarak antara kota utama di Jawa Tengah beragam. Misalnya Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah memiliki jarak sekitar 100 km dari Surakarta, yaitu bagian Solo, dan sekitar 130 km dari Yogyakarta. Jarak ini mempengaruhi pola mobilitas penduduk yang memungkinkan terjadinya interaksi ekonomi, sosial, dan budaya antar kota tersebut. Jarak yang relatif dekat antar kota-kota besar ini memungkinkan mobilitas barang dan manusia yang cepat, terutama dalam hal distribusi hasil pertanian dan industri. Hal ini juga berpengaruh terhadap aksesibilitas ke layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Keterjangkauan Jawa Tengah sangat didukung oleh infrastruktur transportasi yang baik itu jalur darat, laut, maupun udara. Kota Semarang memiliki pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan salah satu jalur utama distribusi barang, sementara Bandara Ahmad Yani menyediakan akses udara untuk perjalanan domestik dan internasional. Selain itu, sistem transportasi kereta api dan jalan raya yang menghubungkan berbagai kota besar di Provinsi Jawa Tengah semakin meningkatkan keterjangkauan antar daerah. Meski begitu, ada beberapa daerah pedalaman yang aksesibilitasnya masih terbatas, terutama yang terletak di pegunungan seperti Dieng atau Wonogiri. Meskipun demikian, pemerintah harus mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur untuk meningkatkan daerah-daerah tersebut. Di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sosial ekonomi. Di daerah perkotaan seperti Semarang, Surakarta, Solo, dan Magelang, pemukimannya cenderung terpusat dengan kawasan perkotaan yang berkembang pesat menjadi pusat ekonomi, perdagangan, dan budaya. Sebaliknya, pola pemukiman di pedesaan Jawa Tengah, terutama di daerah sekitar aliran sungai besar seperti Bengawan Solo dan Serayu, lebih terbesar dengan dominan sektor pertanian. Pola pertanian ini menjadi ciri khas Provinsi Jawa Tengah, di mana kebun dan ladang padi, jagung, serta kedelai tumbuh subur di dataran rendah yang diairi oleh sungai-sungai besar. Daerah pesisir utara juga menunjukkan pola pemukiman yang padat karena adanya peluang kerja di sektor industri dan pelabuhan. Nomor 5. Morfologi Provinsi Jawa Tengah sangat bervariasi, terdiri dari dataran rendah di
di pesisir utara, dataran tinggi di bagian tengah, serta pegunungan dan perbukitan yang membentang di bagian selatan. Daerah yang paling menonjol secara morfologis adalah Pegunungan Merapi, Gunung Slamet, dan Dieng yang memberikan keanekaragaman bentang alam dan mengatur iklim serta pola kehidupan masyarakat setempat. Gunung-gunung berapi ini sangat berpengaruh terhadap tanah pertanian dan sekitarnya yang menjadi sangat subur akibat letusan-letusan yang menyuburkan tanah akibat aktivitas vulkanik. Wilayah pesisir utara yang lebih datar menjadi kawasan yang berkembang pesat dari segi ekonomi dan industri, sedangkan daerah pedalaman yang berbukit-bukit cenderung lebih agraris. Aglomerasi di Provinsi Jawa Tengah tercermin dalam konsentrasi kota-kota besar yang menjadi pusat ekonomi dan budaya. Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah merupakan pusat aglomerasi yang menghubungkan sektor industri, perdagangan, dan jasa. Selain itu, kota-kota seperti Surakarta, Solo, Magelang, dan Purwokerto yang menunjukkan pola aglomerasi. Dengan berbagai fasilitas yang menarik penduduk dan mendukung aktivitas ekonomi, aglomerasi ini menciptakan sinergi antara sektor-sektor industri, perdagangan, pendidikan, dan layanan publik yang memfasilitasi perkembangan sosial ekonomi pada kawasan Jawa Tengah. Nomor 7. Nilai kegunaan. Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai kegunaan yang tinggi dalam berbagai sektor. Di bidang pertanian, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu penghasil utama padi, jagung, kedelai, dan sayur-sayur yang mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Di sektor pariwisata, Jawa Tengah memiliki destinasi wisata dunia seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang tidak hanya mendatangkan wisatawan domestik, tetapi juga internasional. Kawasan alamnya yang indah dan kekayaan budaya di Jawa ini menjadikannya destinasi penting dalam peta pariwisata Indonesia. Nomor 8. Interaksi interdependensi. Interaksi antara wilayah di Jawa Tengah sangat tinggi. Kota-kota besar seperti Semarang tidak hanya menjadi pusat ekonomi bagi daerah sekitar, tetapi juga berperan penting dalam distribusi barang dan jasa ke wilayah lain di Pulau Jawa. Sebagai contohnya, Semarang mengirimkan hasil pertanian dan industri ke kota-kota besar lain seperti Jakarta dan Surabaya. Sementara itu, di daerah pedesaan dan pegunungan di selatan dan barat Jawa Tengah seperti Dieng dan Wonogiri mengandalkan dengan daerah pesisir untuk distribusi penduduk mereka dan mendapatkan bahan baku serta barang-barang konsumsi. Interaksi ini memperkuat ekonomi antara kota dan desa serta antara provinsi di Pulau Jawa. Nomor 9. Diferensiasi areal. Diferensiasi areal di Provinsi Jawa Tengah mencakup perbedaan yang jelas antara kawasan yang lebih maju secara ekonomi dan sosial, seperti daerah pesisir utara yang didominasi oleh kota-kota besar dan industri, dengan kawasan pedesaan dan pegunungan yang lebih agraris dan terbatas dalam akses infrastruktur. Daerah seperti Semarang dan Tegal cenderung lebih berkembang dengan tingkat urbanisasi yang lebih tinggi, sedangkan daerah-daerah seperti Dieng dan Wonogiri memiliki keuntungan dalam sektor pertanian namun tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas. Nomor 10. Keterkaitan antar ruang. Keterkaitan antar ruang di Jawa Tengah sangat erat baik dalam konteks hubungan provinsi dengan provinsi tetangga maupun hubungan antara kota dan desa dalam provinsi tersebut. Jawa Tengah berperan sebagai penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Timur melalui jalur darat, kereta api, dan pelabuhan yang memungkinkan aliran barang dan jasa antara provinsi. Keterkaitan ini mendukung arus tenaga kerja, barang, dan informasi saling bergantung
antar daerah. Misalnya kota-kota besar seperti Semarang dan Surakarta berfungsi sebagai pusat ekonomi yang mendukung daerah-daerah sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi, tenaga kerja, keterampilan, dan fasilitas lainnya.